Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Santoso, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya sedikit membahas tentang banyaknya atau sedikitnya produksi air liur yang dipengaruhi oleh dua perubahan. Yang pertama adalah sari kacang hijau. Yang kedua adalah buah jambu. Air liur sendiri berfungsi untuk membersihkan dan melindungi mulut, membantu proses pencernaan makanan dengan membasahi dan melarutkan makanan supaya lebih mudah dicerna dan mencegah mulut kering. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi air liur dengan merangsang kelenjar saliva yaitu yang pertama faktor mekanis, yaitu dengan mengunyah makanan. Yang kedua faktor kimiawi, yaitu melalui rangsangan seperti rasa asam, manis, asin, pahit, dan pedas. Yang ketiga faktor neuronal, yaitu melalui syarat autonom baik simpatik maupun parasimpatik. Yang keempat faktor psikis, yaitu stres yang menghambat sekresi saliva seperti mencium atau memikirkan makanan. Dan yang terakhir rangsangan rasa sakit, misalnya oleh radang dan gigi berlubang. Langsung saja ke uji yang pertama, saya akan mengkonsumsi sari kacang hijau. Kemudian saya akan menyalakan mulut dengan meminum air putih. Lalu menunggu 5 menit. 5 minutes later. Dan untuk uji yang kedua, saya akan mengkonsumsi buah jambu. Untuk sari kacang hijau, ketika saya mengkonsumsi, saya merasakan produksi air liur yang diproduksi terasa sedikit. Mungkin karena yang saya konsumsi adalah minuman sari kacang hijau yang sudah mengandung banyak air dan tidak perlu mengolah. Jadi produksi air liur saya sedikit. Sedangkan yang saya rasakan ketika mengkonsumsi buah jambu, air liur yang diproduksi banyak disebabkan oleh proses mengunyah jambu. Makanan perlu dikunyah lebih lama sehingga gerakan mengunyah dapat merangsang pengeluaran air liur lebih banyak. Terdapat pada mulut kita sebagai pembantu pencernaan secara mekanikal, yaitu adalah enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim yang memecah pati dan mengubahnya menjadi gula. Ada dua jenis utama enzim amilase, yaitu alpha amilase dan beta amilase. Alpha amilase ditemukan dalam air liur manusia, di mana ia memulai proses kimia dalam pencernaan dengan hidrolisis pati. Alpha amilase juga ditemukan dalam pankreas. Sedangkan beta amilase ditemukan pada biji beberapa tanaman serta bakteri, ragi, dan jamur. Jadi, enzim amilase juga terdapat pada kacang hijau. Amilase ditemukan juga pada hewan lain untuk membantu proses pencernaan. Enzim ini mulai bekerja di mulut ketika makanan dikunyah, memecah ikatan polisakarida yang memiliki kaitan sama untuk membuat rantai molekul pati. Pati alami mengandung glukosa, di mana tubuh memisahkannya agar dapat memberi nutrisi yang tepat ke aliran darah. Ini mulai bekerja di mulut ketika makanan dikunyah, memecah ikatan polisakarida yang memiliki kaitan sama untuk membuat rantai molekul pati. Pati alami mengandung glukosa, di mana tubuh memisahkannya agar dapat memberi nutrisi yang tepat ke aliran darah. Dengan memutus dan memisahkan berbagai ikatan dalam pati, amilase dapat mengekstrak gula sehingga dapat disimpan dalam tubuh. Proses ini dimulai di mulut yang berlanjut pada pankreas, di mana lebih banyak enzim yang digunakan untuk memecah karbohidrat dan meloloskan makanan melalui sistem pencernaan. Bagi seseorang yang tidak mampu memproduksi cukup amilase untuk memecah pati, suplemen kesehatan yang mengandung amilase dapat membantu mengkompensasi kekurangan tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada